Suatu hari di masa depan, para warga sedang digemparkan dengan sebuah pertunjukan yang akan segera digelar. Sebagian terlihat antusias, sebagian lagi merasa bosan. Namun sampai saat ini, mereka sama-sama penasaran dengan orang yang menciptakan pertunjukan tersebut. Apa yang diinginkan seseorang sehingga bersedia mati? Apa yang lebih penting dari kehidupan sendiri? Pertunjukan ini akan menjadi jawaban atas semua pertanyaan tersebut yang mana diberikan kepada peserta yang ikut dalam permainan. Permainan yang sangat dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia karena para pesertanya akan merasakan takut yang teramat sangat. Itulah sepenggal kisah atau penjelasan pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Mafia, Igrana Wyzwanie. Hah? Apa bang? Ya, dari bahasanya saja pasti kalian sudah bisa menebak bahwa ini adalah film Hurra! yang artinya mafia, permainan bertahan hidup. Rilis di tahun 2016, disutradarai, ditulis, dan dibintangi oleh... Selamat datang di surga fiksi ilmiah Teguh Gusto, selamat berseruputan dan selamat menyaksikan. Film dimulai dengan menampilkan 11 peserta yang berada di sebuah ruangan super canggih. Sistem menyapa dan menjelaskan tentang peraturan yang sangat sederhana. 9 orang dari peserta secara random akan menjadi warga sipil, sedangkan sisanya 2 orang akan menjadi mafia. Warga sipil harus menebak siapa mafianya sebelum mafia membunuh salah satu dari mereka setiap malamnya. Pihak yang menang akan membawa pulang 1 miliar rubel, namun bagi yang terpilih atau tertuduh akan mati dengan sangat mengerikan. Sistem memperkenalkan para pesertanya, dimulai dari yang paling tua, yaitu Luka Sergejevic, seorang kaya raya berusia 85 tahun yang terlihat muda berkat operasi plastik dan obat-obatan. Beliau sangat menyukai tantangan, bahkan sampai mempertaruhkan kehidupannya sendiri. Keluarga yang dia miliki hanya para cucu yang sangat menantikan kematian Luka demi warisan. Namun saat ikut dalam mafia, Luka telah mengubah surat wasiat bahwa para cucu tidak akan mendapat apapun jika Luka terbunuh. Dan Luka memastikan bahwa dirinya bukanlah seorang mafia. Peserta kedua adalah Ilya, seorang pria yang sangat berhasrat untuk menang dan tidak bisa dikalahkan karena beberapa waktu yang lalu dokter menemukan kanker ganas dalam tubuhnya sehingga diperkirakan usia Ilya tidak sampai 3 bulan lagi. Satu yang membuat Ilya khawatir adalah keluarga yang ditinggalkan. Meskipun sang istri melarang, tapi Ilya tetap berjuang untuk menang karena hadiah yang ditawarkan sangat dapat mensejahterakan. Peserta ketiga dan keempat agak berbeda karena mereka adalah para narapidana. Sama seperti mafia sebelumnya, 2 tahanan yang beruntung akan mendapat tawaran untuk menjadi peserta, terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan tentu saja hadiah untuk mereka bukanlah uang, melainkan kebebasan. Salah satu dari mereka, yaitu Ivan, berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukan seorang kriminal. Namun dengan cepat, Krivoy menghentikan omong kosong tersebut dan akhirnya 2 narapidana itu pun mengaku bahwa mereka bukanlah mafia. 7 peserta lain sepertinya enggan untuk memperkenalkan diri, tapi yang pasti mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik serta mengaku bukanlah mafia. Setelah perkenalan, voting pun dimulai. Terjadi perdebatan, pertengkaran, dan saling tuduh. Untungnya seorang gadis cantik menghentikan karena itu hanya membuang-buang waktu yang diberikan, yaitu 10 menit. Dan gadis bernama Maria itu memulai voting dengan menuduh pria bernama Kirill sebagai mafianya. Tuduhan tersebut langsung didukung oleh pria bernama Peter, sehingga membuat peserta lain curiga, terutama Krivoy. Pria berjulukan tukang jagal itu tiba-tiba mengingat Maria yang pernah dilihatnya di televisi, dengan Peter sebagai fans nomor 1 yang selalu mengikuti. Ya, sistem menjelaskan tentang Maria, seorang balerina dengan talenta yang luar biasa. Sangat disayangkan, kecelakaan memumpuskan harapan Maria. Kakinya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menari, kecuali dengan penanganan khusus yang tentu dengan biaya sangat mahal. Dan itulah alasannya ikut permainan mafia. Maria mencoba menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Peter. Namun Peter malah membantah sehingga membuat para peserta yakin untuk menentukan suara. 6 suara saja sudah cukup dan sistem membuka identitas Maria di dalam permainan yang ternyata adalah warga sipil. Gadis malang itu langsung dimasukkan ke dalam bola hitam yang mana membawanya ke dalam mimpi paling mengerikan.
Inilah kematian pertama dari Mafia ke-57, acara terpopuler dalam sejarah pertelevisian dunia. Permainan di mana peserta rela mengambil resiko apapun demi kemenangan, termasuk mempertaruhkan kehidupan mereka. Namun bagi pencipta Mafia, pertunjukan tersebut masih terasa membosankan karena sama seperti yang sebelumnya, banyak yang mengira orang-orang yang memiliki hubungan adalah Mafia. Permainan berlanjut ke mode malam, di mana semua warga sipil tertidur sementara dua mafia masih bangun untuk memilih siapa warga sipil yang akan mati. Kemudian setelah pilihan ditentukan, Konstantin yang diberi kesempatan menolak untuk menebak. Namun yang pasti, bukan dirinya orang yang terpilih. Sistem langsung mengunci Krivoy pada kursinya dan membawa pria itu ke dalam bola. Dia benar-benar marah karena menjadi yang terpilih, apalagi setelah mendengar Peter mengaku sebagai mafia. Krivoy langsung dikirim ke dunia mimpi untuk bertarung dengan dua algojo bengis. Meski terluka, si tukang jagal berhasil bangkit dan menghabisi dua algojo. Namun, pencipta memiliki kuasa penuh atas dunia mimpi. Dia bisa melakukan apapun untuk mengeksekusi setiap peserta. Sembilan peserta yang tersisa. Babak kedua dimulai dengan menjelaskan tentang Konstantin yang memiliki kemampuan meramal. Sejak kecil, apa yang diramalkannya selalu benar, pernah muncul di televisi, dan juga pernah menjadi seorang konsultan dalam sebuah perusahaan. Konstantin enggan untuk menebak siapa mafianya, dan tentu saja dia telah mengetahui bahwa dua peserta yang telah mati adalah warga sipil. Pria itu memutuskan tetap bungkam karena semakin sedikit peserta yang tersisa, maka semakin besar bagian hadiah yang akan didapatkan. Pernyataan tersebut benar-benar mencerminkan seorang mafia dan tentu saja membuat Konstantin mendapat 3 suara. Sedangkan sisanya memilih Peter, mengingat pengakuan sebelumnya bahwa Peter adalah mafia yang telah memilih Krivoy sebagai balas dendam atas kematian Maria. Sangat mengejutkan, lagi-lagi tebakan peserta salah karena ternyata Peter adalah warga sipil. Namun pria itu sama sekali tidak merasa menyesal atas pengakuannya karena dengan begitu Peter bisa segera menyusul pujaan hatinya. Dengan cepat, Peter langsung diseret ke dunia mimpi, berada di tengah-tengah lautan yang dikelilingi batuan karang dari tubuh manusia dan juga hiu ganas yang siap memangsa. Sama seperti Maria dan Krivoy, Peter juga berusaha berjuang menyelamatkan diri, namun pencipta membuat semua itu menjadi tak berarti. Untuk menambah keseruan, pencipta secara tiba-tiba mengubah peraturan. Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan voting memilih siapa mafia sebelum mode malam. Pada momen ini, sistem menjelaskan tentang latar belakang Vladimir yang merupakan mantan perwira di kesatuan militer. Kegagalan dalam mengatur taktik menyebabkan semua anak buahnya tewas. Kesalahan tersebut terus menghantui Vladimir hingga membuatnya depresi. Ivan mencoba memahami, namun Vladimir malah berkata kasar. Menurutnya, pembunuh tidak akan mengerti. Sistem beralih menjelaskan tentang Ivan, seorang mahasiswa yang baru saja lulus dan merayakan dengan mabuk-mabukan di jalanan. Akhirnya, pada suatu malam terjadilah kecelakaan yang membuat 2 temannya tewas. Salah satu teman yang selamat berasal dari keluarga berada terbebas dari hukum, lalu menuduh kecelakaan tersebut telah direncanakan oleh Ivan. Oleh karena itu, Ivan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Seorang peserta wanita bernama Larissa tidak suka dengan sikap kasar Vlad yang terus menghina Ivan. Menurutnya, mungkin saja Ivan tidak bersalah, tapi tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara. Pertengkaran dan aksi saling tuduh kembali terjadi. Sikap kasar Vlad membuatnya mendapat suara mutlak, sehingga pria itu langsung dibawa ke dunia mimpi, di mana strategi perangnya membuat semua prajurit tewas, termasuk Vladimir sendiri.
Masuk ke mode malam, kembali para mafia memutuskan siapa warga sipil yang akan mati berikutnya. Tak lama berselang, sistem mengumumkan bahwa Larissa lah yang terpilih. Seorang wanita yang hidup dalam kebahagiaan, namun sayangnya kebahagiaan itu mulai sirna sejak Larissa menjadi seorang pecandu alkohol. Bahkan Larissa juga kehilangan orang-orang yang dicintai, hingga akhirnya dia hanya berdiam diri selama bertahun-tahun di apartemen yang sepi. Sebelum dieksekusi, Larissa ingin lebih dulu mengakui bahwa dialah yang menyelamatkan Ivan dan temannya Grisha. Namun saat itu juga orang tua Grisha menawarkan sejumlah uang, asalkan Larissa mau menjadi saksi dan membuat pengakuan palsu bahwa orang yang mengendarai mobil adalah Ivan. Sedih, marah, mungkin itu yang dirasakan Ivan, namun pemuda itu masih mau memaafkan karena Larissa melakukan itu dengan terpaksa. Larissa pun langsung diseret ke dunia mimpi di mana dia berada di dalam sebuah pesawat penumpang. Tiba-tiba saja, badai hitam melanda, menggerogoti, dan mencabik-cabik pesawat hingga hancur. Sebuah pertunjukan yang luar biasa dan penuh drama. Momen seperti inilah yang sangat diminati oleh masyarakat. Pencipta berterima kasih kepada Larissa dan juga Ivan. Permainan berlanjut dengan 6 peserta. Konstantin langsung menuduh Ivan sebagai mafia yang membunuh Larissa untuk balas dendam. Namun pernyataan tersebut ditentang oleh gadis bernama Kate. Karena Ivan telah memaafkan dengan tulus, gadis itu mendapat dukungan dari Kirill sehingga lagi-lagi menimbulkan perdebatan, saling tuduh, dan Konstantin mengatakan hal-hal aneh tentang segitiga bercahaya yang adalah jalan keluar. Hasilnya, 3 suara untuk Ivan, 2 suara untuk Konstantin karena sejak awal membuat pernyataan menjebak, dan 1 suara untuk Ilya. Ivan memilih Ilya berdasarkan firasat. Karena tidak mendapat suara mutlak, voting kembali diulang dengan waktu 2 menit. Kali ini Luka berubah pikiran, suaranya sama dengan Kate dan Kirill, yaitu memilih Konstantin. Ivan dan Ilya masih tetap saling memilih, sehingga masing-masing mendapatkan 1 suara. Namun, hal yang mengejutkan di sini adalah Konstantin memilih dirinya sendiri, dan dengan demikian, suara mutlak pun didapatkan. Ternyata Konstantinlah salah satu mafianya, dan pria itu langsung dibawa ke dalam bola hitam. Sama sekali tidak ada penyesalan, Konstantin malah tertawa karena rencananya untuk menghentikan mafia telah tercapai. Akhirnya, pria itu mati dengan keadaan tua dan sesuai dengan impiannya. Ya, sang pencipta telah terpedaya. Karena hanya 1 mafia yang tersisa, maka mode malam tidak berlangsung lama. Sistem mengumumkan bahwa orang yang terpilih kali ini adalah Ivan. Seketika suasana menjadi penuh duka karena tidak disangka-sangka ada orang yang tega memilih pemuda itu. Namun kembali lagi, Ivan sama sekali tidak merasa marah ataupun dendam karena tujuannya sudah tercapai, yaitu membuktikan kepada dunia bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Ivan meminta maaf dan mengungkapkan rasa cinta kepada sang ibu. Dalam mimpinya, Ivan menjalani hukuman mati, sempat merasa takut, namun bayangan sang ibu yang sekilas hadir membuatnya berani dan menerima mimpi buruk itu. Kini hanya 4 peserta yang tersisa, 3 warga sipil dan 1 mafia. Waktu yang diberikan pun semakin singkat, hanya 2 menit, tapi tak seorang pun berani menjadi pembuka, sehingga mereka hanya saling tuduh dan mengungkap latar belakang 2 peserta, yaitu Kirill dan Kate. Ya, Kirill ikut menjadi peserta demi menjawab tantangan teman-temannya. Sehari sebelum acara, dia bertemu dengan Kate, dan karena merasa cocok, mereka pun saling bercerita tentang masalah-masalah pribadi, termasuk hal-hal yang paling ditakuti. Tapi kembali lagi, memiliki hubungan bukan berarti mafia, apalagi kini yang tersisa hanya 1 mafia lagi. 2 menit telah berlalu dan tidak ada 1 orang pun yang melakukan voting. Sesuai peraturan, komputer akan memilih secara acak. Orang itu adalah Kate. Merasa tidak terima dengan pilihan tersebut, Kirill langsung melompat meraih kursi Kate dan bersama-sama masuk ke dalam bola hitam. Pertunjukan pun semakin menarik karena belum pernah ada yang melakukan hal ini. Kirill dan Kate masuk ke dalam dunia mimpi yang menampilkan tempat misterius. Kirill dengan cepat menyadari bahwa mereka hanya berdiri di atas kaca yang tipis. Dia mencoba meyakinkan Kate agar tetap berani dan mulai berjalan ke arahnya. Tetapi dengan cepat, kaca pijakan menjadi retak dan membuat Kirill segera berlari meraih Kate, lalu melompat bersama-sama.
Tak lama kemudian, ketika terbangun, Kirill menyadari bahwa dirinya dan Kate masih hidup, tapi masih berada di tempat yang tidak diketahui. Terlihat segitiga bercahaya di celah bebatuan yang mana membuktikan bahwa ramalan Konstantin benar tentang pintu keluar. Keduanya pun memulai perjalanan untuk mendekati segitiga tersebut. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh ular yang muncul dari bebatuan, ditambah lagi bangkitnya makhluk raksasa yang terbuat dari lava. Kirill segera meminta Kate untuk mundur dan bersembunyi karena dia akan menghadapi makhluk itu. Menyadari makhluk itu lemah terhadap cahaya, Kirill memberanikan diri untuk langsung merebut kalungnya dan memantulkan cahaya dari segitiga. Ternyata kalung tersebut adalah kunci untuk melengkapi puzzle, membuka jalan ke sebuah panti asuhan yang menampilkan ketakutan terbesar Kate, yaitu mencari tahu alasan mengapa ayah dan ibu meninggalkannya. Setelah berhasil mengalahkan semua rasa takut, Kirill dan Kate ditelan oleh badai dan itu membawa mereka menemui pencipta permainan mafia. Di tempat lain, bertahannya dua peserta terakhir yang masing-masing dari kubu mafia dan warga sipil membuat mafia memenangkan permainan dan membawa pulang 1 miliar rubel. Namun bagi Kirill dan Kate, ini bukanlah akhir yang sebenarnya. Pencipta menjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh Kirill dan Kate adalah bagian dari rencana demi menarik perhatian pemirsa yang telah bosan dengan pembunuhan di televisi. Dia juga mengungkap bahwa sebenarnya Konstantin adalah staf mafia yang ditempatkan di arena sebagai peserta. Film pun ditutup dengan menampilkan Ilya kembali ke keluarganya dan mengungkap bahwa dialah mafia terakhir yang memenangkan 1 miliar rubel. Luka menikmati wajah kecewa para cucu dengan mewariskan semua hartanya kepada panti asuhan yang merawat Kate. Yang terakhir, Kirill dan Kate ditampilkan sedang berada di makam sang pahlawan, yaitu Konstantin. Mereka berdua sadar harus ada yang melanjutkan tindakan Konstantin, harus ada yang menghentikan permainan kejam, di mana tidak ada kesempatan untuk menang. Harus ada yang tetap berjuang sampai akhir, karena sama halnya dengan permainan mafia, ketika kota malam tertidur, mafia tetap terjaga. Apakah Kirill akan berhasil menghancurkan permainan mafia? Dan tamat. Ya, mungkin bagi kita, permainan mafia ini tidak asing lagi karena mirip dengan game Among Us atau permainan yang bernama Werewolf. Film ini The Real berbahasa Ura, jadi translate yang tersedia tidak bisa dipercaya 100% karena ada beberapa perbedaan. Namun sebagai penonton budiman, dengan segala kerendahan, inilah apa yang saya pahami. Jadi ceritanya, di masa depan itu, tepatnya di Moskow, berkembang satu-satunya acara semacam reality show berupa permainan kejam bernama Mafia, di mana siapapun berhak ikut, bahkan para napi juga mendapatkan kesempatan. Dari seri gamenya yang disebut 57, wajar jika saya berasumsi bahwa game ini diselenggarakan setahun sekali dan sudah berlangsung selama 57 tahun. Penciptanya merahasiakan diri karena permainan ini ilegal, dengan peraturan yang bisa berubah-ubah kapanpun sehingga sulit untuk memenangkannya. Tentu akan menjadi pertanyaan, mengapa selama 57 tahun tidak ada yang protes, Bang? Kalau dibilang tidak ada, sepertinya mustahil. Tapi mayoritas penduduk dunia sangat menikmati acara ini, karena seperti yang dijelaskan di awal, menampilkan kekejaman, kekerasan, dan pembunuhan di televisi sudah menjadi sesuatu yang wajar dan bahkan membosankan. Menyadari minat penonton yang mulai menurun, sang pencipta memasukkan bumbu-bumbu drama dengan memilih beberapa orang yang memiliki hubungan atau keterkaitan secara tidak langsung, termasuk mengirim satu orang staf secara diam-diam yang bertugas untuk mengendalikan, menghasut, atau menuduh peserta lain sebagai mafia, sehingga membuat suasana semakin memanas. Ya, sebelum pertunjukan dimulai, setiap peserta akan diwawancara atau diinterview atau apalah itu namanya oleh seorang psikolog untuk mengetahui latar belakang dan terutama apa yang mereka takuti. Dimulai dari Maria yang sejak mengalami kecelakaan, takut akan badai, hujan, dan petir. Krivoy takut dengan kematian seketika, maksudnya kematian tanpa menghembuskan nafas terakhir. Peter takut dengan air atau lautan. Vladimir takut akan masa lalu yang salah dalam mengambil keputusan. Larissa takut dengan ketinggian, dan Ivan
Ivan takut dengan hukuman mati. Lah, terus 5 orang lagi gimana bang? Oke, simak terus. Ini yang saya maksud orang yang dikirim oleh pencipta mafia. Dia melakukan perannya dengan sangat rapi sehingga tidak ada seorang pun yang curiga, termasuk bosnya sendiri. Loh kok bosnya bang? Ya, seperti yang kita tahu, di akhir film Konstantin adalah pengkhianat yang membuat perubahan besar dalam game, sehingga melahirkan 2 orang sebagai penerus untuk berjuang menghentikan permainan mafia. Konstantin mengetahui bahwa Kiril dan Kate memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, dia sengaja menjaga pasangan itu tetap hidup hingga pada momennya dengan menyingkirkan beberapa peserta yang menjadi pengganggu seperti Maria, Peter, Krivoy, Vladimir, dan Larissa. Memberikan petunjuk tentang segitiga yang merupakan pintu keluar dari dunia mimpi, dan selain itu, Konstantin juga memperdaya pencipta. Dia tidak takut menua, malah sebaliknya menua dan mati adalah impian Konstantin. Ini membuktikan bahwa sebenarnya sistem mafia bisa dipatahkan. Pencipta mafia tidak memiliki kekuasaan sebesar itu untuk mengatur hati manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pasangan ini terikat erat dan saling menguatkan. Ada 3 mimpi buruk yang diberikan: ketinggian, monster, dan mencari tahu tentang orang tuanya Kate. Bisa dibilang sebagian besarnya adalah ketakutan Kate. Lantas bagaimana dengan Kiril? Kiril telah berhasil melawan ketakutan terbesarnya sejak melompat untuk meraih kursi Kate. Ya, satu-satunya yang ditakuti Kiril adalah kehilangan Kate. Setelah berhasil bertahan dari mimpi buruk, permainan diakhiri secara tiba-tiba tanpa penonton mengetahui nasib Kiril dan Kate. Ini terpaksa dilakukan pencipta karena dia telah diperdaya oleh Konstantin. Mengapa bukan Ivan yang dipilih bang? Kasihan masih muda. Ya, karena Ivan hanya sendiri. Sulit bagi manusia untuk menjadi kuat jika sendiri. Lagi pula, Konstantin sudah mengetahui tujuan Ivan bukanlah kebebasan, melainkan pembuktian. Ivan sadar akan kesalahannya yang mabuk-mabukan, tapi di sisi lain, dia juga ingin membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan agar sang ibu bisa hidup dengan tenang tanpa dicemooh oleh masyarakat. Kita lihat di adegan akhir, dinding rumah Ivan yang dicoret-coret dengan di sini tinggal seorang ibu dari pembunuh telah diganti dengan bunga-bunga sebagai bentuk bela sungkawa. Ini menandakan bahwa tujuan Ivan telah tercapai. Bang, mana katanya mau jelasin 5 orang sisanya? Oh ya, untuk Konstantin, Kiril, dan Kate sudah ya. Sisanya Ilya dan Luka. Ilya mengidap kanker, sedangkan Luka sudah berusia 85 tahun. Tentu saja kematian tidak menakutkan bagi mereka. Saya yakin yang ditakuti Ilya adalah keluarganya menderita ketika ditinggalkan. Dan ya, Ilya berhasil mengatasi rasa takutnya. Di akhir film dijelaskan bahwa pria itu berhasil bertahan hidup lebih lama sekitar 10 bulan. Sedangkan Luka takut hartanya jatuh ke tangan para cucu yang tamak. Namun seperti yang kita lihat, dia juga berhasil mengatasi rasa takut tersebut dengan menyerahkan semua hartanya ke panti asuhan. Di akhir kita melihat Kiril dan Kate sepakat ikut lagi dalam permainan. Namun hanya Kiril sendiri yang mendaftar. Mungkin saja Kate dilarang, atau mungkin Kate menjalankan tugas lain dari rencana mereka. Tapi yang jelas, mereka sudah bertekad untuk menghentikan permainan mafia. Lanjutannya gimana bang? Sampai saat ini saya belum menemukan kabar lanjutannya. Tapi saya pikir cukup sampai di sini saja karena cerita ini agak sulit dikembangkan. Jadi saya lebih memilih melanjutkan cerita lewat imajinasi saja. Kurang lebih begitulah apa yang saya pahami. Jangan ragu untuk mengoreksi atau mengomentari karena saya yakin teman-teman mempunyai pendapat sendiri. Yang mau nanya-nanya juga dipersilahkan karena tujuan saya adalah berdiskusi. Atau mungkin juga ada yang mau request, sangat dipersilahkan di kolom komentar atau via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!